Nama saya Florentino Bintang Pradana. Saya co-founder dan juga CEO dari Waktu Developing Space. Jadi foundernya namanya ya Indonesia. Terus ya kita dan kita itu punya background kerja di social industry lah, social industry. Industri sosial itu lebih ke kayak NGO ya gitu dan macam-macamnya lah. Nah kita punya experience doing social project, tapi di tahun beberapa gitu ya aku harus ambil bulan satu. Nah at the same time, Winbring itu kan dapat email dari sponsor bahwa they need ada social project yang harus dilakukan. Tapi cuma kita masih bingung kira-kira social projectnya. Jadi British Council itu satu organisasi di bawah, kalau nggak salah di bawah ini ya, apa namanya, ambasador itu apa saya lupa. UK Embassy, sorry. UK Embassy, jadi kedutaan besar ini di bawahnya itu ada British Council, ada alumni, British alumni. Nah, karena Winbring itu lulusan UK, dia dapat email karena dia masih di mau organisasi sama. Terus waktu itu dibilang, ini kalau misal kita bisa dapat proyeknya, kayaknya memang udah jalannya Tuhan untuk aku pulang balik ke Selatan Negara atau ke Sumatera. Because of at that moment, aku masih kerja di Jakarta, Windu juga masih kerja di Jakarta. Oke, kita coba dulu. Nah, on the track back to South again, aku tuh nonton while looking for inspiration, kira-kira mau ngapain gitu ya. Nah, dan at the same time, Windu juga meeting her friends, terus ngobrol gitu kan. Nah, ada satu momen di mana Windu itu ketemu sama teman kuliahnya yang udah lama nggak ketemu di Jakarta. Terus ngobrol gimana kabarnya, terus sharing lah gitu kan. And Windu dapat ide itu dari karena dia tanya kayak what you doing right now, kamu lagi ngapain sekarang, dia tanya ngapain, and she said kayak susah banget sekarang untuk cari kerja, it's really hard. Meanwhile ini konteks di mana sebenarnya kalau secara skill tempatnya itu sangat-sangat mumpuni, secara skill dan experience itu sangat mumpuni, tapi there is no company yang mau hire. It's really hard. Bahkan teman-teman dengar pun cari kerja susah gitu kan, apalagi untuk kuliah gitu. Terus dia bilang kayak, I wanna share something kayak kemarin tuh aku ketemu sama temanku yang kuliah, dia bilang kayak it's really hard for us untuk cari kerja gitu. Dan like ada momen yang aku bilang coba deh, mungkin kita bikin ini kali ya pelatihan buat mereka gitu. Tapi buat kind of training gitu masih terus akhirnya kayak on the way trip back, aku lihat, kayaknya coffee ini booming gitu. Kenapa kok nggak kita persiapkan mereka untuk bisa punya skill apa namanya di barista kan? Ya udah, sama ini kayak try to brainstorm dan akhirnya bisa memang gitu ya kita bikin barista training program, barista training program. Kita bikin tuh programnya sambil research juga kira-kira tempatnya di mana, terus siapa yang ambil kerja sama, etc. Dan long story short, kita akhirnya bisa bikin solo gitu. Because of research yang kita lakukan tadi, setelah itu akhirnya kita pass the test dari British Council untuk work on that project gitu. Makanya kalau misal teman-teman datang dari di depan ada logo British Council kalau nggak salah gitu kan. Nah, dan beberapa pasukan juga ada logo British Council. Because of kita kerjasama sama British Council untuk doing the project. Di initial project itu kita bikin training. Throughout the training, sebelum training itu kita udah ada preparation dan research tadi itu. Karena menurut kami setelah kami terjun gitu ya, coffee industries
especially kayak F&B industries itu tuh perlu modul khusus gitu. Teman-teman tuli teman-teman tuli karena mereka juga sudah pernah ikut training yang similar, yang mirip. And we found several gap within the training. Like, for example, ada modulnya yang dipersiapkan. Misal di training sebelum saya yang di-post other party gitu ya, stakeholder lain, itu modulnya nggak disiapin. Terus orang bilang even trainernya itu nggak familiar with budaya tuli gitu. And ya ada beberapa characters aku selalu bilang kayaknya we have to refill this gap dan mencoba untuk provide training as best as we can, learning from the mistakes dari training yang sudah dilakukan sama organization maupun stakeholder lainnya. So we took quite long process even sebelum training, kayak maybe 3 to 6 months untuk bikin modulnya, untuk kerjasama stakeholders, kita itu beberapa kita juga trainernya waktu itu untuk belajar bahasa dan budaya tuli, so they're familiar, nanti akan makin familiar ketika waktu coaching. We also collaborate with the Kartin Solo untuk provide insights dan juga karena kan regardless mereka yang akan jadi host gitu kan, dan teman-temannya mereka yang bakalan nyambar informasi kira-kira mau nggak ada yang ikut training. So long story short, we do the training, but in the middle of the training ada beberapa yang nanya kayak what are we going to do next? Kita mau ngapain? Sebenarnya that passion itu yang nge-trigger yang membuka hati aku sama Budi untuk kayak what should we do next? I don't know what you mean by that. Karena aku bingung rasanya. Kenapa sih kalau lu tanya gitu kan? Apparently setelah kita selidiki what breaks our heart adalah there's a lot of training. Ini mengkonfirmasi teori kita sebenarnya. There's a lot of training yang sudah dilakukan sama stakeholders itu, but unfortunately trainingnya itu berhenti di training. And in konteks kayak trainingnya nggak perfect. Kayak even di proses trainingnya nggak perfect, terus habis itu nggak tahu mau diapain gitu setelah hasil training. Dan kayak ya sudah tuh aku bilang sama teman-teman beliau tuh kan, oke lah kita coba try to do something gitu, but let's see. Aku harus dulu mau ini karena because this is very huge step for me and because of I don't know, kayak aku nggak ngerti konteks F&B Solo kayak gimana, terus apalagi coffee shop yang lagi booming ini how to put strategi dan business perspektifnya kayak gimana, especially kita karena kita nggak berangkat dari bisnis POV ya, kita berangkatnya dari social empowerment project, kita nggak ngerti sama sekali gitu. Kalau misal targetnya cuma sejauh can we train them, ya udah bisa, tapi apakah kita bisa compete in F&B business dan to the extent kita punya brand sendiri yang help dan empower teman itu ya the same times, it's different path yang kita masih that's why kayak sulit kayak kayaknya kalau sama hidup itu lagi kalau mau yang besar hari itu challenges-nya dan juga financially we need to prepare a lot. Dan nggak lama kemudian I feel like waktu itu I feel like God trying to tell me that tiba-tiba aku ngomongnya sama gue, ntar kalau misalnya jadi coffee shop, please remember, this is not our business, this is God's business. So there will be tons of challenge. Kayak lu nggak begitu paham nih F&B Solo, I don't really understand. But if God put the dream in us, and I believe that in the end of the day, the path will be provided. Jalannya nanti pas bulan bakal disediain sama Tuhan gitu. That's what we do. Ya udah gitu. Kita biasakan. Terus akhirnya setelah training, tinggal kenal kayak semua
tempat gitu ya, untuk bisa seenggaknya teman-teman itu bisa bertemu dan menunjukkan ke masyarakat, ke pemerintah, dan bahwa mereka itu cuma butuh tempat gitu, yang mau bisa menerima mereka dan mereka bisa exercise skill training mereka itu hasilnya. So that's why we didn't call it cafe sebenarnya. Only cafe and space, enggak cafe kan, tapi coffee and space. Why? Because kita yang pertama tidak berangkat dari business perspective. Foundation bukan bisnis. Jadi from the initial process kita nggak melihat bahwa kita mau buka kafe nih, enggak. We want to train them. Tapi setelah itu, because of there was that question, ada pertanyaan itu, then kita shifting strategy, extend the progress dan projectnya kita extend jadi kita harus buat tempat menjelang kalau beli coffee and space. What we expect philosophically kenapa kita ambil space, because we want the space untuk jadi space to grow buat teman-teman. We want them to not only grow secara skill tapi secara mentality, karena teman-teman tuli itu most of them living a bubble. Jadi mereka hidup dalam dunia kenyamanannya sendiri dengan lingkup teman-teman sendiri. Dan mereka jarang interaksi sama teman-teman, interaktif kayak gini teman-teman. And we also got the idea that ini tempat harus bisa jadi space to interact between teman-teman tuli dan teman-teman minat, and in the other way around, teman-teman minat bisa interaksi sama teman-teman tuli. Why? Because of secara long project ini kita adalah kita mau nggak cuma bring awareness. Di step pertama tuh kita pengen kasih awareness ke masyarakat bahwa ini loh teman. Because of dulu mungkin masyarakat luas bingung juga gitu. Tuli itu sama bisu sama sih. Atau tuli itu kalau bisa kalau pakai alat bantu dengar, dia bisa dengar nggak sih gitu. There's a lot of questions. Ada banyak hal yang teman-teman dengar nggak ngerti itu kan tentang dunia tuli. Makanya kita pengen tahu nih antara dunia dengar dan teman-teman tuli. That's why this is also the space to interact. Dan teman-teman tempat dunia teman-teman dengar dan teman-teman tuli. So that's what we itu yang coba kita lakukan di Kawan Tuli Coffee Space. Oh ya, lastly, coffee and the place is just a medium. So this is what we always try to highlight. Coffee and the place is just a medium, pertemuan antara dunia. So when dunia itu ketemu, ada apa ya? We don't call it fashion, tapi fashion. Kayak misalnya teman-teman yang kalau misalnya notice person kok nggak ada lembarnya gitu, kok nggak pakai tag. Because of initially di tempat yang lama kita tuh pengen bahwa datang customer juga dibingung, malah justru dari kebingungan itu ada friction itu yang kita mau adakan. Kenapa orang itu waktu bingung dia akan pasti teman-teman tuli juga akan mengarahkan kan mau pesan apa gitu, kayak bahasa isyarat atau tunjuk aja tulis itu. Ada momen of mikir gitu, ada momen of mikir dan feeling. Oh iya, apa ya? Oh ini tuli ya. So there is a lot of question. Dan gap itu nanti akan diambil setelah interaksi sama mereka. Dan at the same time, we want them, maksudnya teman-teman dengar itu punya experience khusus. Kalau misal mereka nggak berani berinteraksi, mau berdatang itu, at least dikasih mereka ada interaksi minimum. Belajar bahasa isyarat, kopi lah, apa-apalah, saya nggak pesan gitu. Mau es atau minum kan dia jadi bikin kan. Dan at the same time, kita pengen we want to put teman-teman dengar di posisinya teman-teman tuli. Kalau misal Andre di puskesmas nih, teman-teman tuli, we know that facility itu kan belum terlalu inklusif ya. Teman-teman tuli yang datang di puskesmas, ya nggak ada nomornya, ya nggak ada running text-nya, dipanggil kan biasanya kayak Bapak siapa gitu, Adinda siapa, ya mereka nggak dengar kan. They don't know. There's a lot of confusion antara yang ngerti terus nggak ngerti mereka. Nah, that's what they feel.
in daily life, daily basis. Nah ini teman-teman dari mengalami di daily life ya, khususnya untuk semua. So we want to bring that friction untuk creating passion, dan passion itu nanti bisa timbul berisi sama teman tulis. Terus dari Mas Tino sendiri, apa yang membuat aku besar dari keanggotaan dari awal hingga sampai yang awal ini? Yang bikin resah itu sebenarnya ini ya. Aku sama Windu itu sadar ketika kita research jurangnya terlalu besar. Misalnya, waktu keliling di salah satu coffee shop di Solo juga, katanya kenapa sih kalau nggak meng-hire teman-teman di sustainability? Jujur tadi, nggak usah ngomong banyak lah ngomongin tentang sustainability. Tapi kalau misalnya coffee shop itu besok kebakaran, orang-orang yang macet nggak mau peduli. Why? Because it's a burden secara operasional. Gitu. Mereka akan susah untuk adapt dan itu mindsetnya bisnis POV dari area itu. Dan kayak I try to think of it juga sih. Jadi kalau misalnya dari bisnis POV juga, semua lini itu kalau misalnya mau menerima teman-teman disability, itu harus belajar dari segi manajemen, teman kerjanya gitu. SOP-nya mesti dibuka. Dan itu PR besar buat manajemen. Nggak gampang. Even mesin, terus even hal-hal yang lainnya gitu. If kalau misalnya teman-teman sadar di toilet itu kok kenapa pakai switch? Dan kalau misalnya di switch dia ada bunyi hidup yang di dekat apa nih parkiran yang sebelah sana. Itu tuh sebenarnya untuk gantiin kalau misalnya di switch mesinnya mereka kan nggak benar ya hidup atau enggak, dan harus digantiin kan. Lampunya itu dihidupin at the same time. Sebenarnya untuk ganti itu. Nah itu dari satu hal kecil aja loh secara operasional yang harus diperhatikan sama manajemen. Jadi itu kalau misalnya coffee shop jadi mereka harus berkeseluruhan. Bisnis harus berkeseluruhan dan bagi semuanya. It costly lah. Kalau dari bisnis perspektif, not only kayak secara resources akan jadi costly, tapi secara emosional juga bakal jadi costly. Kerja sama teman-teman means you need to learn bahasa isyarat, means kamu harus berdata, ngobrolnya kayak gimana gitu kan. There's a lot of offers, yang gede banget. Terus dari segi pemerintah, we cannot rely on them, simply kayak gitu. We cannot rely on pemerintah untuk come lah, coba terima or gimana gitu, atau try to do something untuk teman-teman kulit. So, sorry. Thank you. Kita nggak bisa bergantung. What about other stakeholders lain nih, kita nggak tahu siapa gitu. So keresahan kita tuh di situ, we cannot rely on other stakeholders dan bahkan stakeholder yang menurut kami punya capacity, because of it requires hard and calling untuk do this, dan kita nggak bisa menekan orang untuk atau pushing other people. Ya udah, we started with ourselves dengan tempat yang kecil di operasi itu. And ya through that judulnya kayak kemudian nanti banyak masyarakat yang banyak juga stakeholder yang like I said kayak if God puts the dream in us, He will provide that. And I think kayak all people yang datang itu juga karena directing gitu ya untuk interact with peduli dengan kekepoannya dan macam-macamnya itu kebesaran kami secara dari besar sebenarnya our put hearts, but ya sudah kita coba mulai dari hal kecil, start from us. Kalau misalkan buat berbeda kecil pasti yang ada gitu. Kalau misalkan saya juga bermain sosial media ya, ada beberapa coffee shop yang di Jakarta kan para pekerja itu ada juga. Ya, kalau misalkan dua izin itu apa planning besar Mas Dino kembalikan memberikan plan terbesar ke depannya adalah aku tuh pengen sebenarnya kayak nunjukin ke masyarakat, ke teman-teman ini juga
next generation teman-teman kuliah di Indonesia dan pemerintah bahwa mereka benar-benar nggak cuma sebagai barista, tapi mereka mau kerja di accounting, mereka mau di purchasing, mau mereka di F&B, coffee-nya, roastery-nya. Kan kalau di F&B, especially coffee shop tuh linknya kan banyak, divisinya banyak, even social media, manajemennya. Aku yang nunjukin bahwa this space, Lembaga Fair Space itu operated 90% dari teman-teman gitu. Kalau misal di sini pun, ya misalnya aku ngajarin dulu di 3 bulan pertama gimana sih cara bikin shift jadwal itu yang proper biar kalian fair. Semuanya nggak sekarang mereka bikin jadwal sendiri. Jadi mereka ngatur, aku mau libur hari ini, aku mau ini, dan itu fair semuanya. Tidak ada yang protes. Aku bahkan nggak pernah gitu sekali. Kecuali kayak misal ada situation mas ini gimana kita ada bentrok jadwal kayak gini, kita atur ini gimana. Ya kayak gitu pun belakangan ini udah mulai ngerti mereka kayak misal ada shift sore gitu ya, 2 orang nggak bisa jaga, terus gimana? Karena kemarin kayak we provide a solution, coba deh yang shift pagi mereka mau extend nggak 2 kali, tapi besok aku ganti. Nah, akhirnya mereka mulai paham, oh oke, that's fair, bener sih. Dan harus ngobrol sama kerja mau nggak? That's what happened di F&B industries. Dan itu yang kita mau coba ajarin. Terus di purchasing gitu, pembeli bahan dan barang. Teman-teman tuh sebagian besar belanja sendiri. Kalaupun ada beberapa item yang aku masih harus belanja, mereka yang info mas ini tinggal segini gitu, kayaknya kita perlu restock lagi. Laporan, bikin laporan gitu, laporan akuntansi gitu, itu semuanya bisa dari. Terus apalagi ya, cuci-cuci kayak gitu udah mulai ya. So in all layers aku mau menunjukin ke mereka bahwa India jadi kalau misalnya ini kawan tuli nanti ada cabang baru, you going to lead, kamu akan menggantikan posisi itu pasti. Dan kenapa kalau teman-teman tuli ini harus bisa? Because of you need to give an example dari semuanya gitu. Misalnya bahkan sesimpel cuci piring, gimana caranya yang bersih, dan itu kan harus ngajarin gitu ke adik-adik nanti, your next generation dan orang-orang yang mau masuk ke Lembaga Space. That's my journey gitu ya. Kita pengen jadi ke arah yang sama. Mungkin yang paling menyenangkan dari Mas Dimas ketika awal training terus untuk komunitas kawan ini hingga sampai sebelum ini tuh awal. Yang paling menyenangkan adalah melihat pertumbuhan teman-teman. Kayak apa ya? Yang kepompongnya mekar jadi butterfly. That's what I feel. That's what I see. Karena yang tadinya teman-teman dulu itu bikin 360 aja atau bikin espresso ada, mereka gemeteran awalnya, saya takut itu. Karena mereka udah terus mereka menjadi interaksi sama teman-temannya. Dan ada message dari teman-teman yang pakai sticky notes itu kan di tempat lama. Kita sebenarnya di sini ada, ini cuma belum kita tempelin gitu. Itu menurut aku heartwarming gitu. And it's really feeding my soul in the sense that okay, what I do, what I take part, and the opportunity that God puts in me, itu really big. Not only for me, but for their growth, their development itu penting buat mereka. And ada beberapa kali kayak misal teman-teman SLB yang SMA, kalau nggak salah ada dari Semarang gitu kan datang sini, mereka tanya gimana sih, apa sih gitu, challenge-nya. Jadi mereka belajar gitu, makanya itu menurut aku that's hard for me gitu. Dan awesome bahwa akhirnya mereka bisa dilihat sebagai orang yang benar-benar di luar tuh, they're awesome, they're cool. Ternyata tuh bisa ya kerja di R&B juga, itu jadi contoh gitu kan. Dan nggak limited to di F&B industries, karena mereka maksudnya teman-teman barista juga ngajarin bahwa ada loh dunia yang lebih luas dari yang kita ketahui ketika yang di SMA. Mikirnya kayak cuman
kita desain gitu, sebetulnya kan banyak yang desain gambar gitu kan. Nggak terbatas di situ aja. Ternyata if you want to go out di dunia selain kayak creative industry dan desain bisa di FNB, bisa di consulting, mungkin bisa gitu. That opens up a window apa ya, next generation kayak oke, kan aku bisa, so I can do it too. Menurut aku itu sih yang really good for my soul. Itu yang Ini pertanyaan terakhir ya Mas. Ada nggak Mas pesan-pesan buat teman-teman tuli di luar sana dan mungkin pesan-pesan buat anak muda dari pemerintah? Apa buat pemerintah dan masyarakat buat pemerintah dulu mungkin teman-teman yang jadi itu apa sih namanya, orang yang terlalu menjelaskan, komunitas yang terlalu menjelaskan dalam banyak hal. Kalau mungkin termarginalkan kurang jelas ya pengertiannya, mereka itu vulnerable actor paling vulnerable, aktor paling rentan. Kenapa? Dari start family belum itu karena mereka, and they have to grow. Mereka perlu prosesnya cukup keras di dalam keluarga mereka keras. Waktu mereka udah selesai pun dapat training dari entah itu government atau siapapun itu, mostly trainingnya juga nggak optimal, gitu kan. Kalaupun bagus, industrinya belum siap untuk terima. Terus mereka mau gabung ke masyarakat nggak paham. So it's a very lonely world. What I can say adalah buat pemerintah dan masyarakat luas, mereka tuh kan udah kata who else, siapa yang mau mereka gitu. Of course kalau misal di dunia sana kan banyak buku atau motivator bilang help yourself, ya pasti lah. But powernya itu sejauh atasnya. We can do a lot of things. Kita bisa melakukan banyak hal when we band together. Ada banyak hal yang bisa dipelajari juga. When we give something, we can also get something in return. Even ketika kita nggak berekspektasi untuk dapat sesuatu, feedback itu ya. In return, it's alright. But you learn to give. So in the end of the day, try to understand, try to help others. Nggak terbatas ke teman-teman. Try to humanize human. Try to learn new stuff, kayak misal belajar secara bahasa. Karena mereka bakal terapresiasi, merasa terapresiasi dan dianggap banget kalau misal kamu bisa bahasa isyarat ya akhirnya. Finally ada orang yang di luar sana try to understand them. Dan menurut aku saling memahami satu sama lain itu gak terbatas di dunia itu. Tapi menurut aku itu pasti ingin dipahami juga gitu kan. We have to do what we can to make this work better. Cuma dari segi pemerintah dan masyarakat kita. Buat teman-teman tuli mungkin pakai bahasa isyarat aja kali ya. Coba bahasa isyarat. Nah, ada saya. Senang Terima kasih.